Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 3 Mei 2026, hari Minggu Paskah kelima. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang Yesus menghibur para muridnya sebelum ia berpisah dengan mereka. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pertanyaannya, mengapa Yesus menyampaikan pesan penghiburan ini? Karena Tuhan mengetahui bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk menjadi gelisah dan takut. Itu juga yang terjadi pada para murid. Ketika Yesus menyampaikan tentang kepergiannya, kegelisahan melanda mereka. Itu sebabnya Yesus meminta mereka supaya mereka jangan gelisah, jangan cemas karena kepergiannya ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Tapi itu tidak membuat Thomas tenang, maka ia berkata pada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus memberikan jawaban dengan tegas, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Filipus pun berkata pada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Rupanya Yesus agak kecewa dengan Filipus. Yesus selalu berkata pada Filipus,
telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Yesus kemudian menegaskan lagi relasinya yang tidak terpisahkan dengan Bapa dengan mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara-saudariku terkasih, 3 tahun mengikuti dan bersama dengan Yesus, ternyata para murid hanya sekedar tahu akan Yesus. Tapi mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Sehingga saat Yesus mau meninggalkan mereka, mereka takut dan cemas. Padahal Yesus menjanjikan akan selalu bersama mereka. Roh Tuhan akan menemani mereka. Ini juga menjadi permenungan kita pada hari ini. Kita sudah sekian tahun dibaptis. Sekian tahun kita mengakui diri sebagai murid Yesus. Pertanyaan untuk kita, apakah itu sudah menjamin kita mengenal Yesus dengan baik? Apakah kita sudah menjamin kalau kita sungguh percaya pada kuasa Yesus? Rasanya tidak. Kita belum mengenal Yesus dengan baik. Ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita yang sering takut dan cemas. Saat menghadapi permasalahan keluarga, panggilan, kondisi keuangan, studi, penyakit, dapat mengakibatkan kita gelisah, khawatir, dan bahkan putus asa. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini memberikan harapan baru bagi kita, kaum beriman. Ingin menegaskan bahwa beriman pada Kristus tidak pernah akan sia-sia. Dalam keadaan terpuruk sekalipun. Bahkan pada saat menjelang ajal kita, Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak perlu khawatir. Asalkan kita setia beriman kepadanya. Asalkan kita percaya betul pada Kristus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini jaminan yang disampaikan Yesus. Saudaraku terkasih, agar kita semakin menghayati bahwa Kristus adalah jalan kepada Allah Bapa, kita perlu terus merenungkan ajaran Kristus dan kehidupannya. Sebab dengan merenungkan kehidupan Yesus, maka kita akan dapat mengarahkan hidup kita sesuai kehendaknya. Pesan Yesus hari ini, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, hendaknya membuat kita semakin teguh dalam iman kita pada Kristus. Pesan ini sangat konkret dengan kehidupan kita saat ini. Sebab apapun yang sedang kita hadapi, baik tantangan, kesulitan, ataupun bencana, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Asalkan kita berpegang kepada Kristus dan mengandalkan Dia, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita akan memperoleh jalan keluar. Jika janji Tuhan itu digenapi, dipenuhi dalam hidup banyak orang yang percaya, kita harus yakin hal ini juga terjadi dalam diri kita, orang-orang beriman. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.